Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkusani, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pagi ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya terkait dengan peran atau model peran mediasi employee engagement atas gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Penelitian ini saya lakukan eh, tahun 2019 kemarin, termasuk tahun anggaran 2019-2020. Sebelum saya sajikan untuk presentasi kali ini, saya akan sampaikan terima kasih dulu pada Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Ekonomi dan LPPM yang telah memberikan fasilitas sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk hasil penelitian ini sebenarnya sudah saya publikasikan pada jurnal terindeks atau di peringkat oleh Skimago G3, ya bisa dilihat di websitenya, pada jurnal internasional, jurnal Scientific Research and Technology. Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2020, hari yang sangat baik, pagi yang cukup membahagiakan bagi saya bisa mempresentasikan hasil penelitian saya. Baik Bapak Ibu, pertama adalah latar belakang fenomena yang ada terkait dengan engagement di Indonesia. Karyawan di Indonesia itu berdasarkan survei Youngstar ID, karyawan Indonesia itu ternyata 25% tidak engage terhadap pekerjaannya. Sedangkan survei portal HR Portal itu adalah 80% itu tidak engage. Artinya yang engage cuma 20%. Bisa disimpulkan bahwa hampir 25%, 20 sampai 25% itu karyawan tidak begitu antusias, tidak mencintai pekerjaannya. Ini cukup ironis begitu ya. Kita memiliki karyawan namun tidak memiliki antusiasme terhadap pekerjaannya atau tidak engage terhadap pekerjaannya. Tentu ini menjadi alarm yang harus dibenahi jika diinginkan kinerja yang lebih baik. Kesenjangan penelitian Bapak Ibu, ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, di mana penelitian terdahulu engagement itu berpengaruh terhadap kinerja. Begitu juga gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja. Namun demikian, seringkali penelitian terkait dengan gaya pemimpinan tidak mampu mempengaruhi kinerja seperti penelitian Sugianingrat. Jadi tidak ada. Jadi masih terdapat ketidakjelasan hubungan antar variabel ini sehingga saya mencoba memediasikan antara gaya kepemimpinan yang dimediasi oleh engagement karyawan sehingga atau diharapkan kinerja itu bisa meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji peran mediasi keterikatan karyawan atas gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kajian pustakanya employee engagement yang merasa benar-benar terlibat dalam memiliki antusiasme kerjaan. Kalau saya menyebutnya ya kecintaan terhadap pekerjaan, kerelaan dalam bekerja, keikhlasan dalam bekerja itu atau dalam organisasi. Jadi ada keterlibatan kemampuan untuk berkontribusi lebih terhadap sebuah keberhasilan perusahaan, ya. Ini seperti apa ya? Karyawan tuh memiliki energi dan segenap pikirannya itu dicurahkan untuk perusahaan. Berikutnya gaya kepemimpinan, bentuk kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja, perilaku nyata yang ditampilkan seseorang sebagai prestasi kerja oleh karyawan sesuai dengan peran dalam organisasinya. Metode penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif, pengambilan data dengan kuesioner, terdiri dari dua variabel bebas, yaitu employee engagement dan gaya kepemimpinan. Employee engagementnya sebagai mediasi,
untuk variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Data yang digunakan adalah melalui kuesioner yang saya sebut tadi, melalui skala Likert. Kemudian kita nanti lakukan pengujian, validitas reliabilitas. Kemudian juga diuji dengan uji hipotesis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan menggunakan software WPLS. Penelitian ini dilakukan di sebuah koperasi di Kabupaten Gresik yang cukup berhasil. Hasil penelitian, pengujian validitas reliabilitas telah memenuhi roll of thumb yaitu di atas 6,60. Pengujian model fit-nya telah memenuhi juga kelayakan model. Ada 10 indeks diantaranya average patch coefficient APC, ada ARS, ada AARS-nya, ada average block 5 APIP-nya, dan sebagainya sampai 10. Kemudian diperoleh hasil telah memenuhi roll of thumb sesuai dengan kriteria indeks, sehingga disimpulkan indeks tersebut baik dan ideal. Jadi, hubungan antar variabel laten adalah fit atau cocok. Pengujian estimasi model dalam analisis jalur ini, leadership style terhadap job engagement dan juga employer performance. Hasil menunjukkan bahwa LS dengan koefisien betanya adalah 0,42 dengan P-nya di bawah 0,01. Untuk leadership ke kinerja, koefisien betanya adalah 0,12. P-nya adalah 0,11. Kemudian yang engagement ke kinerja adalah dengan koefisien betanya adalah 0,50. P-nya adalah 0, lebih kecil dari 0,01. Untuk R-square-nya 0,32. Jadi ini variabel yang mampu memperjelas. Jadi perubahan variabel Y itu dapat dipengaruhi oleh engagement dan LS. Pengujian hipotesis, hasil menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap keterikatan karyawan atau job engagement tadi. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karena nilainya untuk p-value-nya lebih besar dari 0,05. Keterikatan karyawan berpengaruh terhadap kinerja dengan p-value-nya lebih kecil dari 0,01. Dan terdapat peran mediasi keterikatan karyawan atas gaya kepemimpinan terhadap kinerja karena p-value-nya adalah di bawah 0,01. Pembahasannya, variabel gaya kepemimpinan memiliki hubungan positif dengan variabel keterikatan karyawan. Hasil ini memberikan informasi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan, seperti adanya instruksi yang jelas, mampu mendeskripsikan tugas, pemimpin juga memberi kesempatan dan lain-lain, tentu akan membuat karyawan itu merasa antusias dalam pekerjaannya atau merasa terikat, ya, memiliki keterikatan yang cukup besar. Hasil ini kemudian berikutnya variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja itu tidak berpengaruh, sehingga hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i, Omeng, dan seterusnya. Yang gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, jadi tidak berpengaruh. Sedangkan job engagement berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pembahasan lagi bahwa ketika memiliki hubungan positif terhadap kinerja, jadi semakin antusias, semakin mencintai, semakin bisa terlibat larut dalam pekerjaannya itu, maka tentu akan meningkatkan kinerja organisasi atau bahkan kinerjanya sendiri. Simpulan merujuk pada hasil penelitian, maka disimpulkan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap keterikatan karyawan, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh, kemudian keterikatan karyawan berpengaruh terhadap kinerja, dan keterikatan karyawan mampu menjadi variabel pemediasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Pada penilaian responden terhadap gaya kepemimpinan, item pendeskripsian tugas pada bawahan mendapat penilaian yang lebih rendah dibanding item yang lain, sehingga kepemimpinan dalam memberikan tugas kepada bawahan harus disertai dengan deskripsi. Bahasa sederhananya, kalau kita memiliki bawahan dan melakukan perintah atas tugas, harus detail, ya, sesuai dengan tupoksinya. Dengan tidak berpengaruhnya gaya pemimpinan terhadap kinerja, maka masih terdapat peluang untuk melakukan penelitian kembali terkait hubungan variabel ini.
Penelitian ini menggunakan gaya kepemimpinan teori PET Goal teori ya. Sehingga penelitian lain mungkin bisa menggunakan gaya-gaya kepemimpinan yang lain yang bisa digunakan sebagai variabel yang memiliki atau menjelaskan perubahan dari kinerja karyawan atau kinerja organisasi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.